Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ayah Raprisa. Kali ini saya mau sharing terkait sepatu kulit ya. Jadi tempo hari saya beli sepatu dari Exodus 57. Sepatunya seperti ini. Ini serinya Talupa. Sepatu seri Talupa. Mungkin teman-teman ada yang sudah kenal ya. Exodus ini pengrajin sepatu lokal dari Bandung. Ini bahannya adalah kulit Crazy Horse. Untuk liningnya ini dari kulit domba ya. Ini kulit Crazy Horse. Kemudian ini dari tenun. Jadi ada sedikit pengalaman yang mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman. Sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa ukuran kaki saya adalah 27 cm, insole 27 cm. Di toko yang sama saya pernah membeli sebelumnya. Ini seri, kalau nggak salah ini seri Dromos ya. Sorry ini belum dicuci. Seri Dromos. Jadi pengalaman saya memakai sepatu kulit jenis ini kan kulit pull up ya. Untuk innernya ini kulit domba gitu kan, untuk liningnya. Pengalaman saya pakai sepatu ini, dia di Exodus 57 ini size 27, size 41 untuk insole 27 cm. Pengalaman saya memakai sepatu ini waktu itu ketika masih baru, di bagian sini ya teman-teman ya, bagian sini kanan kiri sini, ini agak sakit di beberapa hari pertama. Ketika pemakaian sepatu baru, setelah seminggu sudah mulai membentuk tekukan bentuk kaki kita, itu sudah mulai enak dipakai dan nyaman. Dan ini saya pakai sampai sekarang. Ini enak banget dipakai, terasa ringan dan pas dengan bentuk kaki saya. Kemudian ketika saya membeli sepatu ini, saya nggak tahu ya apakah karena jenis kulit yang berbeda. Tadi kan jenis kulit pull up ya untuk sepatu yang seri Dromos itu. Sedangkan untuk sepatu seri Talupa ini memakai Crazy Horse. Saya nggak tahu apakah karakter kekakuannya berbeda atau bagaimana. Cuman dari pengalaman saya kemarin waktu memakai di beberapa hari pertama itu, kaki saya sakit di sini. Sama seperti sepatu sebelumnya. Ada sakit di sini di minggu pertama, berasa bukan sakit, kayak sempit gitu di bagian sini, di bagian sini ya, persisnya di bagian sini. Ini agak berasa sakit. Setelah seminggu saya pikir seperti sebelumnya gitu kan. Setelah seminggu sudah enak dipakai, ternyata belum. Coba saya cari-cari artikel, cari referensi kenapa seperti itu. Akhirnya ada solusinya adalah di treatment lagi dengan menggunakan, ini saya beli alat bantu yaitu shoe stretcher. Jadi dia bisa meregangkan kulit nabati gitu ya, kulit sapi. Kenapa akhirnya saya mau review? Karena ternyata berhasil. Ketika sepatu saya yang tadinya kurang nyaman dipakai di bagian yang tadi saya sebutkan, setelah saya treatment dengan ini, dengan shoe stretcher ini, sekarang sudah nyaman dipakai dan sekarang sudah saya pakai sehari-hari untuk kegiatan kantor seperti itu ya. Jadi di sini bentuknya seperti itu ya, bisa dilihat bentuknya seperti itu. Ini ada semacam ulir gitu. Dan di bagian sininya, di bagian ininya, ini akan membesar ketika kita putar ke kanan. Jadi cara kerjanya seperti itu. Seperti ini di awal ketika dimasukkan, kemudian ketika dia diputar, nah seperti itu. Ini lebih jelas. Ketika diputar ke kanan, dia akan membesar. Jadi dia fungsinya adalah untuk sedikit melonggarkan si sepatu kulit tadi, seperti itu ya. Kalau kita aplikasikan di sepatunya, kurang lebih seperti ini.
Ini kita masukkan pelan-pelan ke dalam. Kemudian untuk bagian ini kita masukkan juga ya. Ini bisa dikencangkan seperti itu. Untuk penahan dengan sisi sininya ya, bisa dikencangkan. Kemudian ada bagian, entah ini apa namanya ya, ini bisa dipasang di sini teman-teman, dipasang di sini. Nah, jadi bisa dipaskan dari sini dulu supaya posisinya dari sini ke bagian sini itu pas gitu ya, supaya tidak bergerak lagi. Kencangkan ke kanan. Nah, oke. Udah cukup rapat ya. Kemudian ini kita putar. Ini kita putar ke kanan. Ketika kita putar ke kanan, tadi bagian sini dia akan membuka seperti itu. Dia akan membuat bagian sisi sepatu ini semakin sedikit melebar. Nah, berapa lama idealnya? Kalau saya baca di buku panduannya itu kan kurang lebih 8 jam. Dengan posisi seperti itu didiamkan 8 jam, dia akan longgar. Tapi dari pengalaman saya untuk sepatu jenis kulit ini ya, kulit Crazy Horse ini, 8 jam itu belum cukup. Jadi benar 8 jam, tapi saya lakukan selama 3-4 hari. Baru sekarang sangat nyaman digunakan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ada masalah serupa, barangkali beli sepatu ternyata mungkin karena faktor bentuk bentuk kakinya yang agak bagaimana gitu, kurang pas. Ya itu, ini cukup bisa menjadi solusi, saya kira seperti itu. Dan kenapa ini saya bagikan, karena ternyata berhasil. Kalau memang kemarin nggak berhasil ya, saya nggak mau nge-share video seperti ini. Oke, begitu ya teman-teman ya. Saya kira cukup sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat, dan mari kita dukung pengrajin sepatu lokal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.